Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Lama tidak berjumpa di depan. Ya, pagi hari ini baru berjumpa. Semua karena kemurahan Tuhan. Bersyukur ya, pagi hari ini kalau kita masih boleh ada, masih dapat bertemu satu dengan yang lainnya, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi karena hebat dan dahsyatnya Tuhan kita. Ya. Jadi kita boleh berkumpul dan terima kasih buat semua yang tetap setia ya untuk tetap beribadah di hadapan Tuhan. Kita tetap terus meyakini ya dengan iman kita tetap mengatakan firman Tuhan bahwa setiap persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Oke, kita langsung saja buka kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Sekali lagi 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Yang sudah ada di sana katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, ini belum serentak. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Jesus good. All the time. Kita akan baca secara bersama-sama dengan suara yang keras ya, biar yang ngantuk-ngantuk ya, ngantuknya pergi, yang malas-malas, malasnya pergi. Ketika firman Tuhan kita baca secara keras ya, dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu melupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, sebab sama kata-kata dan kata-kata berkenaan atau dengan bersatu yang gelap, bersama apakah yang kata-kata Kristus dan Dia, apakah bagian bersama orang percaya dengan orang tidak percaya. Amin ya. Demikian pembacaan kita, kata Tuhan Yesus. Hendaklah kita bukan hanya menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja, tapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Nah, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca pagi hari ini, maka tema buat kita pagi hari ini adalah pasangan yang Tuhan kehendaki. Pasangan yang Tuhan kehendaki, atau lebih simpelnya pasangan yang Tuhan mau. Pasangan hidup yang Tuhan mau. Ya. Jadi sekali lagi tema kita pasangan hidup yang Tuhan mau. Katakan sampai kiri kanan, pasangan hidup yang Tuhan mau. Pasangan hidup yang Tuhan mau. Ya, kalau berbicara pasangan di dalamnya bukan cuma ada mungkin yang namanya hubungan berpacaran, tapi juga adanya hubungan ketika sudah melewati yang namanya pernikahan yang disebut dengan hubungan keluarga. Ya. Jadi pagi hari ini pasangan ini dikehendaki Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk jauh lebih dalam lagi mendengarkan firman Tuhan ini ya, kita harus melihat dulu kenapa sih ayat atau pasal ini muncul ya. Kenapa Rasul Paulus menuliskan kitab ini, khususnya 2 Korintus pasal 6 ya, ayat pertama dan seterusnya. Ada apa? Nah, ternyata ketika surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus, waktu itu kota Korintus adalah kota yang dikenal sebagai gudang pelacuran ya, gudang pelacuran. Dan di keadaan seperti itu juga dengan bersamaan tepatnya ternyata ada juga antara laki-laki bahkan perempuan hidupnya lagi sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, sudah melanggar yang namanya firman Tuhan ya, dalam hal berpasangan. Nah ini ya, inilah yang membuat Rasul Paulus harus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Untuk apa? Untuk menasihatkan mereka, untuk mengingatkan kembali kepada jemaat bahwa ketika engkau memilih pasangan, maka pilihlah sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah ini yang Rasul Paulus ingatkan, bahkan nasihatkan kepada jemaat di Korintus. Hai jemaat Korintus, kalau kamu mau memilih pasangan, kalau kamu ingin mencari pasangan, carilah pasangan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan asal memilih pasangan, jangan asal ambil pasangan ya. Karena kalau kita lihat kalau pelacuran kan pasti di jalan-jalan banyak. Nah, maksudnya jangan sampai jemaat-jemaat Korintus yang sudah percaya kepada Yesus dalam hal memilih pasangan sembarangan ya.
karena lihat mungkin yang di sana kan di jalan ada ya banyak pelacuran dan sebagainya, langsung main ambil saja. Oh, tidak. Justru hal kayak gitu terkadang yang membuat kita untuk jauh daripada Tuhan, terkadang yang membuat kita, iman kita untuk jauh daripada Tuhan ya karena hal bisa juga dari pasangan kita. Makanya pilihlah pasangan yang sesuai kehendak Tuhan. Pilihlah pasangan yang sesuai yang Tuhan mau. Iya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan bukan cuma buat jemaat di Korintus, tapi juga kembali mengingatkan kita bahwa ketika kita kelaknya nanti, mungkin bukan hari ini, tapi ke depannya, ketika kita memilih pasangan, ayo pilihlah pasangan yang sesuai dengan Tuhan mau. Pilihlah pasangan sesuai yang Tuhan kehendaki. Bukan yang saya kehendaki, bukan yang saya mau. Nah, saya juga menyadari selama ini, aduh konsep saya ternyata salah ya. Selama ini kan saya bilang, aduh saya mau minta bule dong. Kan gitu. Ini tergila-gila sekali dengan bule ini. Nah, saya rasa itu salah ya. Itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak saya. Ya. Terus orang bilang kan mania Korea, ini kayak saya mania bule kalau pasangan. Ya. Nah, bagi saya itu salah. Ini konsep yang salah, bukannya harus dirubah. Minta bule. Gak mau kalau katanya berdoa sama Tuhan, gak mau kalau bukan bule. Wah, hari ini ngancam. Nah, sebenarnya salah. Ya, jadi saya sudah rubah konsep saya dan setiap cowok saya tidak lagi meminta bule. Ya, itu sudah salah. Jadi pagi hari ini ayo firman Tuhan mengingatkan kita, pilihlah pasangan sesuai yang Tuhan kehendaki. Ulang lagi sampai kiri kanan, pilihlah pasangan sesuai yang Tuhan kehendaki. Pilihlah pasangan. Saya percaya setiap kita ya pasti merindukan, pasti ya menginginkan suatu kelak nanti ketika saya jadi orang yang berhasil, ketika saya jadi orang yang sukses, saya merindukan yang namanya pasangan hidup. Amin. Tahu ada yang tidak ingin untuk mendapatkan pasangan hidup karena setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak perlu yang lain. Saya dengan Tuhan sajalah, kan gitu. Ada yang seperti itu yang punya kerinduan ke depan bahwa ketika saya selesai dari sini, saya tidak mau memilih pasangan karena saya mau setia sama Tuhan. Ku mau setia sampai akhir. Jadi saya tidak mau memilih pasangan. Tahu, aduh, saya tidak mau memilih pasangan soalnya kalau saya ingat-ingat dulu, aduh kayaknya saya trauma dengan yang namanya pasangan, kan gitu. Nah, mungkin ada hal-hal yang pernah menyakitkan ketika pacaran dan sebagainya, entah kita dikhianati atau kita mungkin ditusuk, dipermainkan dari belakang kan gitu. Jadi membuat kita akhirnya tidak mau lagi untuk memilih pasangan, tidak. Ya, mungkin hal itu terjadi sebelum kita percaya Tuhan. Tapi ketika sudah percaya Tuhan ya tidak perlu diingat-ingat lagi hal-hal yang menyakitkan, tapi kita memulai hal-hal yang baru ke depan, yang pastinya tentu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu ya. Jadi kembali memilih pasangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, setiap kita punya kerinduan. Ini tadi yang saya bilang ya. Ketika kelak saya sukses, saya berhasil, saya harus memilih pasangan hidup. Ya. Saya harus memilih pasangan hidup dan setiap kita pasti punya standar tersendiri dalam hal memilih pasangan hidup. Ya. Setiap kita pasti berbeda. Nah, seperti saya tadi, ketika saya minta boleh, belum tentu kalian juga mau boleh kan? Ya, cuma saya sendiri kali yang mau boleh. Ya, itu. Nah, itu yang saya bilang, setiap kita punya standar tersendiri dalam memilih pasangan kita. Mungkin ada yang bilang, Tuhan, kalau boleh nanti pasangan hidup saya cantik, gitu kan? Kalau bisa yang dari Korea deh, ya, biar bisa bahasa Korea kan selama ini kan beli-beli buku kan capek Tuhan. Ya mendingan yang dari Korea langsung lah, biar belajarnya langsung dari orang Koreanya. Atau Tuhan, saya mau pasangan saya yang ganteng gitu kan, supaya ketika bawa di kampung, bangga orang tua, ganteng sekali pacarku kan gitu. Ya, kalau bisa Tuhan ya pasangan saya yang mancungnya keluar bukan ke dalam, karena nanti kalau bawa di kampung malu-maluin kan gitu kan. Apalagi di rumah kan sudah banyak yang mancung ke dalam, jangan lagi ditambah lagi Tuhan kan gitu. Itu banyak sekali, banyak standar ya kita dalam memilih pasangan ya. Entah yang cantik, aduh Tuhan kalau bisa pasangan saya nanti kelak dia orang kaya ya, supaya saya yang masih kuliah saya susah, masa ketika memilih pasangan saya susah lagi. Kalau bisa yang kaya Tuhan, biar ketika saya pengen pergi sudah ada semua tersedia ya.
seperti supaya saya bisa bahagian keluarga saya dan sebagainya. Nah itu ya, saya tidak tahu standar dalam memilih pasangan teman-teman seperti apa ya, tapi yang tadi saya bilang selama ini saya salah konsep. Jadi ketika saya berdoa, saya merubah konsep saya untuk meminta pasangan sama Tuhan. Nah, setiap dalam doa saya doain pasangan saya. Terserah di mana dia, ya, terserah di mana. Nah, yang pasti saya doain dia. Saya doain dia, Tuhan jaga dia. Ya, oh ya dong. Jaga dia dimanapun dia berada, entah mau di Amerika ke dimanapun, di Nigeria sana, jaga dia Tuhan. Kan gitu. Ya, minta Tuhan. Saya minta pasangan hidup, saya minta jodoh dari Tuhan. Tapi terserah dari mana saja Tuhan kasih. Dari mana saja Tuhan kasih, ya saya terima. Tapi satu yang saya minta, nah saya nggak mau lagi bule. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau lagi bule Tuhan. Saya nggak mau lagi bule, tapi saya minta satu dari Tuhan. Jadi ini ceritanya request sama Tuhan, ya. Request sama Tuhan, Tuhan kalau boleh, nanti pasangan saya siapapun dia, saya cuma minta satu. Satu aja, nggak banyak-banyak. Jadikan dia pasangan yang takut akan Tuhan. Iya itu yang saya minta. Nah, nggak tahu kalian mau minta apa sama Tuhan. Entah mungkin dia kan punya 3A. Saya sih minta dia yang takut Tuhan. Oh iya, saya minta dia yang takut Tuhan. Kenapa kalau dia takut Tuhan, oh semuanya beres. Kalau soal materi mah nanti aja itu. Itu kan bagian kedua nanti dicari. Kalau sudah sama-sama kan ayo berusaha bareng-bareng kan gitu. Tapi berusaha bareng-bareng untuk senang bukan susah. Saya juga nggak mau susah. Ya. Karena kalau saya sampai sini sekarang ini, oh saya kerja keras. Jadi kalau datang terus cuma ngajak susah ya nggak mau. Dan saya juga nggak mau. Ya meskipun firman Tuhan bilang ya kasih dan sebagainya, enggak. Ya mau jadi apa kan gitu. Laki-laki kan harus bertanggung jawab. Laki-laki harus banyak bekerja daripada perempuan. Jadi itu. Jadi itu saya minta sama Tuhan, kalau bisa pasangan hidup saya yang takut akan Tuhan. Ya. Nah, saya tidak tahu dengan kalian, tapi sebenarnya ya di umur yang sudah kepala 3 khawatir juga sih. Ya, iya khawatir. Karena bertanya-tanya, Tuhan sebenarnya ada nggak sih jodoh saya? Kan gitu. Udah kelamaan soalnya. Tapi udah berdoa kan gini itu. Tuhan dimanapun berada ya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kalau kadang saya bertanya sama Tuhan, sebenarnya ada nggak sih Tuhan? Kalau ada dan masih jauh, percepat gitu. Iya, dipercepat Tuhan. Mau sampai berapa lama saya menunggukan gitu. Karena suka bertanya-tanya dengan Tuhan, ya kalimat-kalimat bertanya seperti itu. Ya saya bertanya dengan Tuhan, kalau ada ya dipercepat gitu. Saya bilang sama Tuhan, kalaupun belum saatnya, saya tetap menunggu dengan sabar. Kenapa? Karena saya percaya ketika saya menunggu dengan sabar, tetap berharap kepada Tuhan, maka sekali Tuhan kasih pasti yang berkualitas. Iya kan gitu. Sekali Tuhan kasih pasti yang terbaik. Jadi tetap bersabar, tetap menunggu. Tapi kalau bisa jangan sampai lewat 30 tahun Tuhan. Ya, jangan lewat 30 tahun, sudah terlalu tua. Nanti orang bilang sudah tidak ada santannya lagi. Nah, kan tak boleh. Ya itu. Ya tapi terserah Tuhan lah, kembali lagi semua kepada Tuhan. Ya, kita memilih pasangan, kita punya standar tersendiri, tapi saya mau bilang buat kita semua kembali keputusannya sama Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh harus sesuai dengan apa yang saya mau, tidak. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dalam memilih pasangan, kita harus sesuai dengan yang Tuhan mau, harus sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi itu buat kita. Nah, kembali ke tema kita, pasangan yang Tuhan kehendaki atau pasangan hidup yang Tuhan mau. Dari kemarin firman Tuhan, kita akan belajar 2 hal. Ya. Kita akan belajar 2 hal. Pasangan hidup yang seperti apa yang Tuhan kehendaki dari konteks firman Tuhan atau ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya. Pasangan hidup yang Tuhan kehendaki seperti apa sih? Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-14. Silakan satu orang baca. Ayat ke-14. Janganlah kamu
merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab pasangan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, kita garis bawahi, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia mengatakan demikian, janganlah kamu menjadi sekutu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak cocok, katanya. Nah, kalau kita lihat lagi di NIV, di translate seperti ini, janganlah bersama-sama dengan pasangan yang tidak percaya. Kalau di terjemahan lain kita lihat, kalau versi terjemahan baru tadi itu pasangan yang tidak seimbang. Maka yang pertama, pasangan hidup yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita anak-anak Tuhan, yang pertama adalah harus seimbang. Harus seimbang. Seimbang berarti sebanding, setara, sama dalam hal kepercayaan. Itu berarti satu iman, satu Tuhan, satu hati, satu pikiran, satu roh. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, ketika memilih pasangan, maka harus yang seimbang. Yang percaya satu Tuhan, ya, satu hati, satu pikiran, satu roh di dalam Kristus. Bukan di luar Kristus. Jadi pagi hari ini, ya, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan coba-coba pacaran dengan yang tidak seiman. Harus yang seiman. Itu firman Tuhan. Nah, mungkin hari-hari ini, ya, di sosial media marak juga kalimat ini. Dan saya rasa kalau setiap kita yang punya sosial media pasti pernah baca kalimat ini. Karena kalimat ini muncul karena berasal dari lagu, mungkin dari lagu kemudian dibuat-buat kalimat, ya, seperti itu. Lalu bahkan lebih dahsyatnya lagi dibuat film, ya. Dibuatkan film. Nah, kalau yang punya TikTok pasti tahu, tapi kalau yang nggak punya TikTok saya juga nggak tahu, ya. Nah, kalimat ini berkata seperti ini, seamin tapi tak seamin tapi tak seiman. Nah, ini kata-kata ini di TikTok itu paling banyak, seamin tapi tak seiman. Bahkan dibuat film lagi, ya, dibuat film. Kalau yang punya WTV pasti, ya, tahu itu film ini, seamin tapi tak seiman. Tidak, ya, saya bilang tidak. Firman Tuhan di sini jelas mengingatkan kepada kita dalam hal memilih pasangan. Engkau yang mungkin lagi pacaran, engkau yang mungkin merindukan jodoh untuk menjadi pasangan hidupnya ke depan, ingat baik, Tuhan kehendaki bagi setiap kita harus memilih pasangan yang seiman, satu percaya Tuhan Yesus, kemudian satu hati, satu pikiran, satu roh, bukan di luar itu, ya. Nah, siapa di sini yang pernah pacaran dengan orang yang tidak seiman? Pernah? Siapa? Pernah, tapi nggak ada yang ngaku. Ya, mungkin itu dilakukan di luar Tuhan, tapi ketika sudah dalam Tuhan, saya mau bilang bertobat. Ya, bertobat. Kita sudah tahu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ketika engkau memilih pasangan, baik pasangan sebagai pacar, bahkan sebagai pasangan hidupmu sampai seterusnya, pilihlah pasangan yang seiman dan juga yang seamin juga seiman. Nah, seamin dan seiman, bukan beda lagi seamin tapi tak seiman, enggak. Ya, Tuhan tidak menghendaki hal itu buat kita. Maka pagi hari ini, ayo pilihlah pasangan yang seimbang. Itulah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Jangan bilang lah, karena soalnya aduh cowok-cowok yang gak seiman itu ganteng-ganteng, kata siapa? Ya. Oh, yang di luar yang gak seiman itu cantik-cantik, enggak. Ya, semua sama-sama makan nasi kok. Toh. Jadi jangan pilihlah yang tidak seiman. Kita sudah tahu firman Tuhan, kita lakukan dalam hidup kita, praktekkan dalam hidup kita, gaya berpacaran kita, bahkan gaya dalam memilih pasangan hidup kita, mungkin untuk ke jenjang yang lebih serius. Ayo pilihlah yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kehendak Tuhan yang pertama apa? Sama-sama percaya Tuhan Yesus yang pasti ya. Maka saya percaya pasti pasangan kita dan kita juga akan menjalankan sama-sama visi misinya Tuhan. Ya. Sama-sama menjalankan visinya Tuhan buat kita. Nah mungkin kita hamba Tuhan ya, dia tidak bisa menjalankan visi misinya Tuhan sama seperti kita hamba Tuhan. Ya, dengar baik, karena profesi dia berbeda, dia bukan hamba Tuhan. Tapi setidaknya pilihlah pasangan yang seamin dan seimbang juga. Seimbangnya apa? Meskipun dia tidak bisa menjalankan visi misinya Tuhan seperti kita, tapi setidaknya dia menjadi pasangan hidup yang menopang kita, memotivasi kita, mensupport kita untuk menjalankan visi misinya Tuhan. Ya. Dia tetap ada di belakang kita untuk mendukung kita menjalankan visi misinya Tuhan. Kalaupun dia tidak bisa menjalankan, dia harus bisa mensupport, bisa menolong, bisa menopang kita. Nah itu. Jadi jangan karena cinta, jangan karena nafsu, main sikat saja, ya nggak apa-apalah, cuman sebentar kok, nggak sampai selamanya. Saya juga nggak mau jadikan dia jadi istri saya, kan nggak seiman. Lah kalau nggak seiman ya jangan main jama-menjama, ya enggak dong. Kan kalau kita lihat di ayat berikutnya di situ kan bilang jangan menjama apa yang najis. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba memilih pasangan yang tidak seiman. Jangan coba-coba memilih pasangan yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Beliau? Tidak ada. Apakah gelap dan terang bisa bersatu? Tidak akan bisa. Makanya pagi hari ini, ayo dalam memilih pasangan, pilih pasangan yang seimbang. Bayangin aja dalam satu keluarga, kamu pergi ke gereja, dia pergi ke tempat yang lain. Dalam satu keluarga, ketika kamu berdoa, mungkin sama-sama berdoa, tapi cara berdoanya beda. Nah, bagaimana nanti anaknya? Mungkin kalau anak-anak kan banyak orang kan ketika dia menikah dengan beda keyakinan, nanti bilang, kalau soal anak-anak mah silakan anak-anak bisa memilih sendiri. Ini kan berarti melepas tanggung jawab orang tua ini. Sebenarnya enggak. Ya jadi kembali lagi, pasangan hidup yang Tuhan kehendaki buat kita, anak-anak Tuhan, ayo pilihlah pasangan yang seimbang. Jangan sampai karena kesalahan kita, karena kebiasaan kita, karena nafsu kita, ya yang ingin cepat-cepat mendapatkan pasangan, akhirnya membuat kita menyesal di kemudian hari. Jadi sebelum menyesal, makanya ketika engkau mau pasangan, engkau mau jodoh, ayo minta sama Tuhan. Minta yang datangnya dari Tuhan. Kalau datangnya daripada Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Jangan bilang, katanya juga pasangan hidup dari Tuhan, tapi kenapa ini kok suka marah-marah dan sebagainya lah. Ya perempuan memang harus seperti itu. Ya, perempuan kalau cuma berbicara normal seperti biasanya seperti ini, itu nggak cukup, harus ditambah dengan yang namanya marah. Biar pas kata-katanya. Makanya jadi nanti laki-laki harus sudah siap-siap, sudah tahu, ya. Seperti apa perempuan, seperti apa wanita itu. Apalagi laki-laki yang sudah tahu firman, yang sudah tahu bagaimana sih bersikap ketika perempuan mulai marah. Ya, jangan ketika perempuan mulai marah, ini laki-laki juga lebih marah kan. Nah ini sama-sama tahu firman, ya sama-sama lakukan, kerjakan dalam ketika menjalani hubungan. Ya, jadi itu teman-teman. Kembali pasangan hidup yang seimbang. Ya, jangan pernah tergiur dengan hal-hal yang tidak sesuai Tuhan kehendaki. Ya, seperti lagu bilang apa? Nona parbeta seanugerah. Sebenarnya saya jijik banget ketika dengar orang nyanyi lagu ini. Saya paling emosi itu. Dari yang kuasa, percaya beda keyakinan, tapi setakdir parbeta, doa parnora tulus suci. Masa hidup semati, katamu cinta, satukan perbedaan. Apa sih? Kata siapa ini? Lagunya nggak kita biar. Jadi jangan suka nyanyi ini.
Makanya kalau saya dengar nyanyi lagu ini, saya kasih pasal. Iya, saya kasih pasal. Ini kalau kita bilang lagunya jangan nyanyi. Jangan pikir itu cuma lagu, enggak. Nah, ini lagu ini pun yang buat orang Kristen kan aneh. Ya, makanya banyak ya orang Kristen belum tentu ya orang Kristen yang sudah bertobat dan sudah lahir baru. Mungkin KTP-nya saja yang Kristen. Ya ini cipta lagu orang Kristen, orang awam. Ya. Kayak jangan pernah nyanyi lagu itu. Kalau saya dengar siap-siap sudah, ya siap-siap tanganmu mulai menulis pasal. Ya. Itu kalau kita biar, jadi jangan pernah nyanyi itu. Nyanyi ini yang lain dong kan gitu. Ya nyanyi yang lain yang memang yang meskipun lagu dia tapi firman Tuhan mendukung itu. Ya. Jangan nyanyi ini yang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak. Biasanya orang kalau nyanyi itu berarti dia sedang menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman itu. Ya, cara beragama ya. Saya kalau bilang pacaran beragama, saya masih SMA, saya pacaran 2 sekaligus orang di seberang. Ih, hebat juga ibu ini ya. Oh, jangan ditanya. Ya, iya 2 orang namanya, yang satu namanya Rizky, yang satu namanya Rifai. Ih, nama-namanya keren semua. Harus cari yang sama-sama R, biar kalau pakai kalung kan R, oh sama-sama tertulis Rizky, Rifai. Biar nggak dicuriga kan kalau satunya A, satunya R, ih siapa itu A? Nah, makanya harus cari yang sama-sama huruf pertamanya R. Biar di dalamnya ada 2 sekaligus, ya, Rifai dan Rizky. Tapi nggak dipacarin dua-dua, PDKT aja yang satu aja dipacarin. Rifai-nya dipacarin, Rizky-nya digantung. Iya, apa jadinya kalau dua-dua ya? Nah itu, jadi kalau pacaran beragama semua kita pasti ya, beberapa orang sudah melakukan itu dan termasuk saya, tapi ketika dalam Tuhan tidak lagi. Katakan tidak, untuk pacaran tidak seiman. Nah, jadi jangan bilang katakan yes untuk pacaran yang tidak seiman, tidak. Alkitab bilang tidak. Sekali pacaran, sekali menjalin hubungan harus yang seamin dan seiman. Jadi itu yang pertama. Ya, yang pertama harus seimbang. Kehendak Tuhan bagi setiap kita adalah kita harus memilih pasangan hidup yang seimbang. Yang kedua, kehendak Tuhan bagi setiap kita anak Tuhan dalam memilih pasangan hidup. Yang pertama tadi harus seimbang, maka yang kedua harus hidup dalam kebenaran. Coba di ayat yang ke-15. Oh, ayat masih tetap ayat yang ke-14. Silakan satu orang baca. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Maka yang kedua kan di situ ya terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Maka yang kedua, pasangan hidup yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita adalah pilihlah pasangan yang hidup dalam kebenaran. Ya. Pilihlah pasangan hidup yang hidup dalam kebenaran. Ya. Semua agama, ada yang bilang semua agama itu sama. Ya, saya percaya. Saya bilang yes, semua agama itu sama. Semua agama sama-sama mengajarkan yang namanya kebaikan. Saya setuju. Tapi catat baik dengan baik, tidak semua agama mengajarkan yang namanya kebenaran. Semua agama sama, ya sama-sama mengajarkan kebaikan, tapi tidak semua agama mengajarkan kebenaran. Makanya ketika kita sudah memilih pasangan kita yang tadi pertama seimbang, maka yang kedua bukan hanya seimbang, tapi juga harus hidup dalam kebenaran. Harus hidup dalam kebenaran. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita, Tuhan pasangan hidup kita. Hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran yang sejati hanya kita temui di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang bilang ada yang lain, saya secara pribadi tidak. Karena kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Oh jelas, Yesus sendiri mengakui dia kebenaran. Jadi kebenaran seperti apa lagi? Kalau ada yang bilang betul, ajaran dari si A atau si B betul,
oh betul belum tentu benar. Ya. Jadi catat baik. Yang kedua, yang Tuhan mau bagi setiap kita, pasangan kita haruslah pasangan yang hidup dalam kebenaran. Pasangan yang ketika menjalin hubungan baik dalam hal berpacaran, bahkan ketika sudah menikah, dia tetap menjalankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam menjalin hubungannya. Ya. Dalam hal apapun ya, dalam menjalin hubungan, dia tetap terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika melakukan apapun, pasti patokannya adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Jadi pagi hari ini catat baik, dengar ya, ingat baik-baik. Tuhan mau dari setiap kita anak-anaknya dalam hal memilih pasangan harus pasangan yang hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, bukan yang hidup di luar dari kebenaran. Sama-sama melakukan apa yang Tuhan mau, sama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari setiap firman Tuhan, dari setiap perintah Tuhan yang ada di dalamnya. Kalau pasangan kita pasangan yang hidup dalam kebenaran, maka pasangan kita juga akan menjadi pasangan yang menopang kita, yang terus menguatkan iman kita. Jangan pacaran dengan orang yang tidak hidup dalam kebenaran, karena itu justru akan membuat imanmu semakin lemah. Mungkin juga bisa imanmu semakin berkurang. Kenapa imanmu nggak bertumbuh? Karena memilih pasangan yang tadi, yang tidak hidup dalam kebenaran. Makanya pilihlah pasangan yang hidup dalam kebenaran. Ketika dia hidup dalam kebenaran, maka dia akan terus menguatkan kita. Ketika iman kita mulai lemah, dia yang akan membantu kita untuk menguatkan iman kita. Dia akan membantu kita melengkapi ya, iman kita, mengokohkan iman kita ketika kita sudah mulai lemah. Nah, kalau dia nggak hidup dalam kebenaran, bagaimana dia bisa menguatkan iman percaya kita? Itu sama halnya orang buta menuntun. Jadi itu yang kedua, pilihlah pasangan yang hidup dalam kebenaran, bukan di luar kebenaran. Ya. Jadi berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan ya, sesuai yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita mau. Jadi itu teman-teman. Saya ya, kalau kita berdoa minta yang takut akan Tuhan, pasti sudah di dalamnya lengkap, sepaket itu. Kalau dia takut Tuhan, pasti dia hidup dalam kebenaran. Ya. Kalau dia takut Tuhan, pasti dia percaya Tuhan Yesus. Oh iya, kalau dia takut Tuhan, Tuhan kasih takut Tuhan, pasti dia seimbang, dia juga hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi itu teman-teman. Ya, saya itu seperti tadi saya bilang, saya berdoa ya, kasih aja yang takut akan Tuhan. Gak usah yang banyak hal yang saya minta, tidak Tuhan. Kasih aja yang takut akan Tuhan. Karena ketika dia takut Tuhan, maka semuanya pasti sepaket di dalamnya. Ya. Jadi itu. Jadi tetap berdoa, tetap berharap sama Tuhan. Mungkin bukan sekarang ya, sekarang karena masih mahasiswa tidak boleh, ya tidak diperkenankan untuk memilih pasangan dulu. Nanti ketika sudah berhasil, ketika sudah sukses, terserah mau pilih yang seperti apa. Yang putih, yang hitam, yang manis, yang tidak manis, boleh. Ya. Kalau ada yang punya kerinduan yang manis-manis, pandai kita yang manis-manis. Ya. Saya juga. Terserah orang mau bilang apa. Tapi saya bilang saya manis. Ya, orang nggak setuju terserah. Tapi saya bilang saya manis. Siapa mau blok? Kan gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Ya. Kembali ke tema kita, pasangan hidup yang Tuhan kehendaki. Yang pertama adalah harus seimbang. Katakan sampai kiri kanan, pasangan harus yang seimbang. Satu iman, satu Tuhan, satu hati, satu pikiran, satu roh di dalam Kristus. Amin ya. Ingat Tuhan pegang loh, Tuhan dengar ini pagi ini. Kalian mengucapkan ini, jadi jangan coba-coba menyimpang. Ketok nanti begini. Ya? Sampai menyimpang, lihat saja nanti. Kalian yang sudah berjanji di hadapan Tuhan, ya, dalam memilih pasangan. Iya, jangan usah takut. Banyak sekali yang ganti-ganti di luar sana yang takut Tuhan. Ya, cari itu yang di gereja-gereja itu, ya. Tapi belum menjamin juga sih. Intinya udah ya Tuhan kasih aja lah. Tadi seperti saya bilang kan, kalau Tuhan kasih pasti yang terbaik. Kalau sudah yang terbaik,
baik yang berkualitas langsung gas. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Tidak ada dua cinta, tidak ada tiga cinta, satu cinta. Kemudian yang kedua, pasangan hidup yang Tuhan kehendaki. Yang pertama tali seimbang, yang kedua hidup dalam kebenaran. Ya. Hidup dalam kebenaran yang kedua. Kenapa? Karena tidak semua, sekali lagi, agama di luar sana yang mengajarkan kebenaran. Maka kita yang sudah dipilih Tuhan menjadi garam dan terang dunia harus menjadi dampak buat orang di luar sana, menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati. Ya, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi itu, ya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, pasangan hidup yang Tuhan kehendaki. Ada dua hal tadi, yang pertama seimbang, yang kedua harus dalam kebenaran. Saya percaya firman Tuhan ini akan terus mengingatkan kita, menuntun kita, menjadi kekuatan buat kita, bahkan menjadi kompas buat kita ke depannya, bukan hari ini, ke depannya untuk memilih pasangan hidup kita. Ya, ingat baik-baik firman Tuhan ini. Kalaupun nanti ketika keluar dari sini kamu mulai tergiur dengan yang tidak yang sesuai kehendak Tuhan, ingat firman Tuhan ini lagi. Tahu, simpan aja di pikiran kita, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Apapun alasannya teman-teman, tidak akan bisa bersatu. Ya, jadi jangan pernah dipaksain, tidak akan bisa. Tadi kan kalau kita lihat terjemahan katanya tidak cocok. Jadi kalau tidak cocok, enggak, masa dipaksain harus cocok? Enggak dong. Biasanya sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Nah, sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Jadi jangan coba-coba untuk memaksakan diri dengan melanggar atau melawan kehendak Tuhan. Ya, jadi demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus yang terus memberkati kita, dan saya percaya kita mampu dan sanggup untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Amin. Amin.